Hai semua, selamat datang kembali bersama aku Arsya di cerita horor. Di cerita horor kali ini, aku akan ngebawakan sebuah kisah kembali tentang mereka yang pernah hidup di antara kita, di sekitar kita. Kisah ini datang dari seorang remaja berumur sekitar 24-25 tahun. Seorang pria yang tinggi hampir 180 dan memiliki badan yang atletis, kulit putih, dan juga rambut yang cepak. Namanya aku samarkan, kita sebut saja menjadi Adri. Kenapa aku samarkan? Karena terkadang ketika aku mengingat nama aslinya, dia selalu datang dan memegang pundakku. Aku tidak ingin hal yang sama terjadi kepada kalian pada saat kalian mendengarkan cerita ini. Adri adalah seorang pria yang baik hati dan menjadi salah satu korban dari api cemburu. Adri memiliki seorang sahabat perempuan yang kita sebut saja Mawar. Sahabat Adri ini udah dekat cukup lama dan ya memang saking dekatnya sampai-sampai Adri memutuskan untuk lebih baik menjadi sahabat dibandingkan jadi pacar. Mereka udah kenal cukup lama, sekitar 2-3 tahunan. Dan di 3 tahun terakhir membuat mereka agak sedikit jarang bertemu dan jarang berkomunikasi. Karena Mawar sudah memiliki seorang kekasih yang jelas Mawar akan menghabiskan waktu dengan kekasihnya. Kelihatan banget sih dari wajah si Adri seperti dia menyimpan perasaan kepada si Mawar selama beberapa tahun ketika dia bertemu si Mawar. Dan Adri lebih milih untuk menyimpan perasaan itu karena Adri tidak ingin Mawar berubah kepadanya dan menjauh darinya ketika dia tahu bahwa Adri suka padanya. Jadi Adri lebih memilih untuk menyimpan rasa itu dan tidak mau menyampaikan kepada si Mawar. Di 3 tahun terakhir ini Adri jauh dari Mawar, jarang bertemu dan jarang banget Mawar menghubungi. Adri pun takut untuk menanyakan sebuah kabar kepada sahabatnya tersebut karena dia tahu bahwa Mawar udah memiliki seseorang yang dekat dengannya dan bisa menjaganya. Lama tidak berkomunikasi dan akhirnya pada suatu malam Mawar menelpon dan menanyakan kabar Adri, tetapi dengan kondisi suara yang sedikit mungkin terdengar habis menangis. Dan tebakan Adri benar, si Mawar habis berkelahi dengan pacarnya. Adri tidak keberatan meskipun Mawar menelpon ketika dia butuh, karena Adri memang sudah memiliki perasaan kepada si Mawar. Dan Adri senang banget akhirnya bisa mendengarkan Mawar kembali untuk bercerita dan curhat tentang permasalahannya kepada si Adri. Dan Adri senang banget karena dia bisa memberikan sebuah solusi. Karena lama banget gak pernah ketemu, lama banget gak pernah berkomunikasi,
lepas kangen juga pengen untuk mereka berdua. Adri pun bertanya kepada si Mawar, apakah si Mawar tidak keberatan ketika Adri pengen main ke rumahnya pada malam itu. Ya, hitung-hitung buat menghibur Mawar, memperbaiki suasana hati dan pikirannya dia. Adri pun disetujui untuk hadir di rumahnya pada malam itu. Tanpa pikir panjang, Adri bergegas menyiapkan diri dan berangkat ke rumah Mawar. Sampainya di rumah Mawar, ya seperti biasa, sambutan oleh keluarganya Mawar begitu hangat dari kedua orang tuanya dan terutama buat si Mawar. Ya maksudnya kedekatan mereka sekitar 2-3 tahun yang itu terkadang ada sedikit celoteh bahwa Adri adalah pacar dari si Mawar dan ada perjodohan di antara mereka dari keluarganya si Mawar. Tapi ya si Adri hanya bisa tersenyum seperti itu. Dan saat ini pada saat kedatangan si Adri, Mawar jadi lebih senang, lebih bahagia. Dan wajahnya dia pun udah sedikit berubah. Adri mengetahui bahwa suasana hati si Mawar pasti udah lebih baik daripada sebelumnya. Sampai ketika kekasih si Mawar datang secara tiba-tiba dan melihat Adri bersamanya di kursi di sebuah sofa yang duduk bercanda sambil memegang handphone, tertawa karena melihat sebuah video yang mereka tonton bersama. Pacar si Mawar datang dan melihat kejadian tersebut membuat pacar si Mawar terbakar api cemburu kepada si Adri. Dan ternyata si Mawar tidak pernah mengatakan bahwa ia punya sahabat laki-laki sebelum ia bertemu dengan pacarnya. Dan pacarnya tersebut mengira Mawar sedang berselingkuh dengan pria tersebut sudah cukup lama menjalin hubungan. Keributan kecil terjadi, membuat Adri tak nyaman rasa karena dipikir Adri adalah selingkuhan dan Mawar dan mencoba untuk mengambil Mawar dari pacarnya. Namun perselisihan itu terselesaikan dengan hadirnya orang tua dari si Mawar, dan juga Mawar menjelaskan bahwa si Adri adalah seorang sahabat dari Mawar dan udah cukup lama banget kenalnya. Namun penjelasan Mawar dan juga orang tuanya tidak digubris dan tidak didengarkan oleh sang kekasih. Sejak itu pertemuan mereka, akhirnya Mawar dan Adri bisa berjalan bersama dan juga pacarnya dan juga beberapa teman yang lainnya. Kedekatan mereka cukup intens banget. Adri dan pasangan dari si Mawar sering bertemu semenjak itu. Karena mereka sudah berhasil Mawar memperjelas hubungan Adri kepada si pacarnya, dan itu membuat mereka sering jalan bareng bersama teman-teman yang lain. Namun terkadang Mawar suka bercanda karena mereka udah cukup dekat, dan kadang juga Adri karena terbiasa melayani si Mawar dan kadang juga lupa bahwa Mawar sekarang sudah punya pasangan. Karena beberapa tingkah tersebut dan perilaku yang biasa mereka lakukan, bercandanya dan lain sebagainya, membuat pacar si Mawar terbakar api cemburu dan berpikir bahwa sahabat si Mawar ini menyimpan perasaan kepada pasangannya. Akhirnya pada suatu masa di mana Adri pulang kerja, beberapa geng motor menghadang mobil dari si Adri. Beberapa geng motor tersebut stop
Tepat di depan mobil si Adri pada saat si Adri pulang kerja hari itu. Kejadiannya pada malam hari, hampir subuh, sekitar jam 2, jam 3 subuhan. Dengan baju yang sama, Adri saat ini berdiri di sampingku dan memperlihatkan semua kejadian-kejadian yang pernah ia lalui sebelumnya. Dan ia menceritakan kisah ini agar kalian bisa berhati-hati. Adri pun tidak berani keluar dari mobil karena dia sudah tahu bahwa hal ini akan terjadi suatu saat nanti. Dan dia sudah tahu juga siapa yang berdiri di depan mobilnya saat ini, kelompok dari mana, dan siapa mereka. Adri pun udah tahu hal itu. Akhirnya Adri ingin sekali menabrak dan lari dari kerumunan motor tersebut. Adri sempat memundurkan mobilnya dan membanting setir serta menancap gas mobilnya untuk berpacu laju dan menghindar keluar dari kerumunan tersebut. Kaca mobilnya sempat dipukul dan mobilnya sempat penyok. Beberapa spionnya pun sempat patah. Tak masalah, yang penting aku bisa selamat dari kerumunan itu. Ya, Adri malam itu berhasil selamat dari kerumunannya dan berhasil lari ke tempat ramai. Adri mengamankan dirinya untuk sementara waktu karena dia tahu hal ini pasti akan terjadi lagi. Keesokan paginya, Adri selama kejadian itu dia tidak pernah nginep ke rumahnya karena dia tahu pasti akan jadi keributan. Adri memang memarkir mobilnya di dekat rumahnya, di tempat ia biasa memarkir mobil tersebut. Tetapi Adri tidak nginep di apartemennya pada malam itu. Dia lari ke sebuah hotel terdekat dari rumahnya yang memang dia pikir jauh lebih aman buat tidak nginap di apartemennya malam ini. Keesokan paginya, ya tepat, ada beberapa kelompok orang berpakaian seperti gaya preman yang mencarinya dan bertanya kepada resepsionis pada saat selang beberapa menit dia sampai dan dia keluar serta check-in di hotel tersebut tempat dia menginap tadi malam. Adri sudah mengetahui siapa orang ini dan apa tujuannya. Namun Adri tidak mau cerita kepada Mawar bahwa ya, kelompok dari orang yang menghadang itu adalah teman-teman dari pacarnya si Mawar, kenalan atau mungkin suruhan. Adri pun lebih pasti intinya ini adalah seorang yang memang datang untuk tujuan tersebut gitu. Ya menurut Adri mungkin sudah tidak ada lagi kejadian itu, mungkin hanya sekitar sehari atau 2 harian. Selama seminggu dia tinggal di hotel, mungkin dia merasa oke, mungkin ini udah aman dan udah mungkin udah bisa terkendali, udah ini gitu. Handphonenya si Adri pun udah mulai diaktifin dan Adri mencoba untuk aktivitas seperti biasa. Keesokan paginya ia berangkat kantor, tetapi dengan kondisi mobil yang menurutnya mobilnya masih belum bisa dipergunakan karena kerusakan yang terjadi cukup parah. Jadi dia menggunakan sepeda motor. Adri berangkat kerja pagi, handphonenya sudah mulai aktif. Dia melihat pesannya Mawar dan beberapa panggilan WhatsApp yang banyak sekali. Namun Adri tetap tidak mau mengabari Mawar bahwa apapun yang terjadi itu dia tidak mau ngabarin, dan dia memutuskan untuk menjauhi Mawar menjauhi Mawar dulu untuk beberapa hari atau beberapa bulan ini, karena mungkin suatu saat juga dia takut
Mawar juga akan mengalami kejadian-kejadian yang menurut dia bisa menyakiti si Mawar. Jadi dia lost contact dulu untuk sementara waktu kepada Mawar. Pada malam hari kembali Adri harus lembur kerja karena banyak tugas-tugas yang seminggu lalu dia nggak pernah dia kerjakan secara intens dan dia harus selesaikan hari itu juga. Adri lembur sampai sekitar jam ya tengah-tengah malam. Adri pulang ke apartemen. Malam ini dia pengen memutuskan untuk tidur di apartemennya. Kembali lagi dia dihadang dan kali ini dia tidak bisa selamat. Dengan baju kerja, kemeja berwarna hijau dan celana hitam chino yang ketat serta sepatu pantofel dan dasi yang tersyamat di kerah bajunya. Saat ini Adri berdiri di depanku dan menceritakannya. Bagaimana ketika dia ditarik dari sepeda motor, dibanting keluar. Pada saat itu dia mengenakan jaket hoodie bertuliskan sebuah brand merek ternama berwarna hitam, mengenakan sebuah helm ninja berwarna merah, dan si Adri pun ditarik dari sepeda motornya, ditarik turun secara paksa. Adri dibawa ke sebuah tempat terdekat, yaitu gudang terdekat dari situ, dan diikat. Tangannya diikat ke belakang dan mulutnya pun diikat menggunakan kain. Matanya dia ditutup. Kakinya Adri diikat. Adri dipukuli dan Adri dianiaya. Adri disekap untuk selama beberapa hari. Adri gak ada dikasih makan. Dan yang lebih tragisnya lagi, Adri harus mengalami nasib yang naas. Adri dibuang ke sungai terdekat dengan kondisi yang masih dalam keadaan hidup. Dengan kondisi yang terikat, baju yang sama. Sampai saat ini Adri belum bisa tenang. Karena api cemburu membuat Adri harus mengalami nasib naas seperti ini. Ya, inilah kisah Adri. Selama berminggu-minggu ini dia selalu mendatangiku dengan kondisi dia terikat, menangis teringkih, dan aku membebaskannya, membuka semua ikatannya yang menjerat dia, dan ya, dalam kondisi yang basah dia menemuiku. Buat kalian semua yang mendengarkan kisah dari si Adri, cukup bacakanlah Al-Fatihah buat dia. Semoga dia setelah mendengarkan dan melihat bahwa aku sudah nge-share cerita perjalanan hidupnya, semoga dia saat ini bisa jauh lebih tenang di alamnya,
di tempat dimana seharusnya dia ditempatkan. Ini adalah akhir dari kisah Adri. Semoga ini bisa menjadi pelajaran hidup buat kita. Mungkin itu saja yang bisa aku ceritakan. Dan selamat tinggal. Adri, semoga engkau tenang di sana. Dan pesan terakhirnya untuk kalian semua, jangan pernah takut untuk menyampaikan perasaan yang kalian rasakan terhadap seseorang. Jangan pernah tahan perasaan tersebut. Karena mungkin bisa saja perasaan itu akan tertahan dan tidak akan tersampaikan selamanya. Aku tidak pernah tahu. Mungkin dari akun YouTubeku, si Mawar mungkin bisa tertarik energinya dan mendengarkan YouTube ini. Adri hanya berpesan, dia menyayangimu. Dan semoga kamu bisa hidup bahagia bersama seseorang yang baik dan bisa menyayangimu seperti bagaimana Adri menyayangimu saat ini. Sekian.